Agama Islam itu besar, Indonesia besar, NU juga besar. Jadi ada 3 kebesaran. Sebagai orang Islam, di pundak kita ada tanggung jawab mas'uliyah Islamiyah. Sebagai warga bangsa kita tanggung jawab mas'uliyah watoniyah. Sebagai orang NU kita bertanggung jawab mas'uliyah jam'iyah. Mengapa Islam besar? Karena sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang akidah dan syariatnya tidak berubah. La yazidu wa la yanqus. Tidak berubah satu titik pun. Ayat Quran, nuktah Quran, huruf Quran, satu titik pun boten tambah boten kurang. Itu luar biasa. Tidak ada agama lain seperti Islam. Agama Hindu, kitab Mahafad Gita ditulis kapan? Gak ada yang tahu itu. Agama Kristen, the Old Testament dan the New Testament mengalami perubahan dan dianggap kitab suci melalui konsili, melalui muktamar. Jadi kalau Kristen itu kalau mau menetapkan kitab suci itu muktamar. Bahkan Nabi Isa sendiri dianggap Tuhan melalui muktamar. Konsili Nikia tahun 225. Kalau Islam 14 abad yang lalu sampai saat menika orsinil, otentik, asolah, la yataghayyar biziyadah au bin nuqsan. Sekian Indonesia. Indonesia negara besar. Pulau ini ku jumlahipun 17.500. Itu jumlah pulau Indonesia niku. Malah ada 5.000 pulau yang belum punya nama. Nanti kita beri nama Hidayatul Muhtadiin ya boleh, Arisalah ya boleh nantilah. NU juga organisasi yang besar, katanya 40 juta anggotanya. Didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Babi Samsuri lan kiai-kiai, Kiai Abdurrahman Pandeglang Menes, Kiai Abdul Hamid, bapaknya Pak Cecep Bogor, Ajengan Falak, Kiai Marzuki Jakarta, Kiai Abdul Halim Baribis Majalengka, bapaknya Pak Asep Saifuddin itu, Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji yang saiki lagi tahfidz Quran di Cipinang, Kiai Romli Sulawesi Selatan, Haji Kala, bapaknya Yusuf Kala, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Abbas Buntet, Kiai Maksum Lasem, Kiai Usman Cepu, Kiai Faisal, Kiai Hasun Lombok Tengah, dan lansana-sana sipun. Itulah pendiri-pendiri NU. Luar biasa itu. Aulia, ulama, solihin. Luar biasa sebenarnya. Prinsipnya juga hebat. Menjunjung tinggi warisan lama, tapi juga mengambil, mengadapsi hal-hal yang baru yang lebih baik. Taklid, tapi taklid yang kreatif, taklid yang produktif, taklid yang dinamis, taklid yang progresif. Dalamnya wal al-muhafadzah wal akhdhu itu. Nah, supaya kita jadi manusia yang bertanggung jawab kados pundi? Manusia menika, ini santrinya mana sih santrinya? Ini wali murid semua. Santrinya mana? Saya mau bicara dengan santri. Manusia itu santriwati ditok, santriwati. Manusia itu bahasa Arabnya dalam Al-Quran 3 macam. Wonten 3 manusia itu datang Al-Quran dipun sebat. Setunggal basyarun, basyar manane manusia. Manusia dilihat dari sisi fisik, materi, jasad, jasmani, yang punya dimensi, yang parsial, yang temporal, muakkad.
Itu bahasa Arabnya basyarun. Nalikane ibu-ibu nyawang Nabi Yusuf lewat, saking Nabi Yusuf very handsome, sangat ganteng, sak beneran motong buah-buahan, motong tangan sambil mengatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyar. Ini bukan basyar, ini malaikat menawa iki basyar. Ibu itu hanya melihat Yusuf sebagai basyar yang sangat tampan sampai tidak terasa motong tangan. Ini dalilnya orang tasawuf fana. Ini dalil nang Quran ono ora fana ono. Iku ibu-ibu ndelok Nabi Yusuf, ndelok jamalnya Nabi Yusuf sampai lali fana. Itu dalilnya orang sufi, dalilnya fana itu. Maksudnya ada fana, ada. Itu ibu-ibu lihat Nabi Yusuf ganteng sampai lupa segalanya, lupa dirinya sendiri, lupa dengan sekelilingnya. Tangan dipotong-potong nggak terasa. Itu namanya fana. Bahkan fanail fana menowo. Basyar. Ketika orang Mekah mendengar Al-Quran mengatakan in hadza illa qaulul basyar. Ketika umat Nabi Hud mendengarkan Nabi Hud, mereka heran, abasyarun yahdunana, apakah kita akan mendapat hidayah dari seorang basyar? Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah agar mengatakan qul innama ana basyar mithlukum. Jadi basyar itu artinya manusia dari sisi lahir. Alhamdulillah kita ini dijadikan basyar. Kita semua yang ada ini basyar. Dudu kadal, dudu cecek, dudu ular. Kita ini semua basyar. Alhamdulillah mendapatkan kehormatan kita menjadi basyar. Mari kita jadi basyar yang sempurna. Monggo kita dados basyar yang ideal. Bagaimana supaya menyempurnakan basyariah kita? Ada dua, ghorizatul ghadab dan ghorizatul syahwat. Oleh karena itu kalau kita mau menang, kalau kita mau percaya diri, kalau kita mau thiqah bin nafas, kalau kita mau menguasai dunia ini, ghadabnya harus besar, syahwatnya harus kuat. Gak bisa tanpa itu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bumi ini untuk kamu, Indonesia untuk kamu, kekayaan Indonesia untuk kamu, kanggo panjenengan, bukan untuk orang lain, bukan Amerika, untuk kamu, bukan Jepang, bukan untuk Lapindo, untuk kamu. Supaya apa? Supaya kamu hidup di dunia ini mustaqarrun, stabil, tenang, berkuasa. Dengan apa itu mengejar istiqrar? Bil ghadab. Gak bisa kalau dengan tidak ghadab, gak bisa. Napa Kanjeng Nabi mboten nate ghadab? Sering. Ketika beliau mengatakan wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Itu bahasanya orang ghadab itu. Bukan bahasanya orang melempem. Itu redaksinya orang lagi ghadab, bukan redaksinya orang lagi normal, enggak, lagi ghadab itu, ghadab lillah. Oleh karena itu kalau NU mau kuat, pesantren mau kuat, ghadabnya harus besar. Ketika Allah menginformasikan pada malaikat, aku tak ngangkat penguasa di atas bumi ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penguasa wakil saya di atas bumi. Siapa itu Allah? Kata malaikat. Ngarep-arep DE sing ngarep-ngarep. Ojo-ojo aku ini. Bukan kamu, Adam, manusia. Kaget itu malaikat, setengah protes. Kenapa yang kau angkat itu makhluk yang berpotensi yufsidu fiha wa yasfikud dima? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima? Kenapa yang kau beri kepercayaan menjadi penguasa di atas bumi yang berpotensi konflik, berpotensi saling membunuh? Kenapa bukan kami saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa bukan kami saja yang jadi khalifahmu yang rajin istighotsah? Rajin nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu istighotsah kan? Oh, kata Allah enggak.
Justru yang bisa jadi khalifah di atas bumi adalah yang siap untuk yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang hanya istighotsah nggak bakal menang. Tenan itu. Ya percaya monggo mboten wonten Quran kok. Yang hanya nusabbihu bihamdika saja, yang hanya wa nuqaddisu saja gak layak jadi khalifah. Rebutan gubernur nggak bakal menang, rebutan bupati nggak bakal menang, rebutan masjid dulu kalahan.